rumah ya, seperti di belakang saya ini. Dan DP-nya pun itu nggak terlalu mahal, hanya 3,5 juta. Jadi angsuran sama dengan mengangsur motor, itu ya rumah di belakang saya ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore dan salam sukses luar biasa. Oke, selamat sore teman-teman. Hari ini kita akan sedikit bercerita tentang investasi. Nah, ini ngobrol-ngobrol tentang investasi. Banyak yang tidak sadar bahwa ada beberapa komponen investasi yang seharusnya tanpa modal. Nah, bisa kita simak, ada 3 kalau menurut saya ya, ada 3 investasi yang sangat menguntungkan mulai dari sejak dini atau sejak usia muda. Yang pertama, oke ya. Jadi yang pertama adalah investasi kesehatan. Oke ya. Jadi investasi kesehatan ini jarang sekali orang menyadari bahwa kesehatan itu sangatlah penting. Nah, ketika mengalami sakit, barulah tahu bahwa kesehatan itu sangatlah mahal. Nah, bagaimana kita menjaga kesehatan itu? Tentunya dengan sering berolahraga, memakan atau minum minuman yang bernutrisi tinggi, teman-teman ya. Jadi dengan badan yang sehat, tentunya kerjaan dan rutinitas kita, aktivitas sehari-hari akan sangat membantu untuk kebugaran fisik kita. Tentu akan mempengaruhi semangat kerja atau etos kerja kita. Oke, itu yang pertama. Jadi harus sehat. Orang muda harus sehat, orang sukses itu harus berbadan yang sehat atau staminanya kuat. Oke, yang kedua adalah investasi leher ke atas. Nah, leher ke atas artinya otak ya. Nah, bagaimana investasi leher ke atas? Adalah investasi diri kita sendiri untuk mengupgrade ilmu-ilmu yang ingin kita pelajari. Contoh, kita kepengen belajar tentang bisnis kuliner misalnya, otomatis kita harus banyak tahu, banyak belajar dari buku-buku, dari tutorial, dari YouTube dan lain-lain agar pengalaman kita terasah. Jadi kalau kita jatuh pun itu nggak seberapa jatuh banget karena kita sudah mengalami yang namanya belajar. Nah, itu ya. Nggak hanya dari teori-teori, tetapi kita juga bisa praktis. Bagaimana caranya? Yaitu kita mencari mentor yang terbaik. Nah, mentor yang terbaik kalau Anda teman-teman itu di bidang kuliner, carilah mentor-mentor di bidang kuliner. Kalau teman-teman di bidang usahanya itu adalah developer perumahan, carilah mentor-mentor yang menjadi pengusaha di properti. Banyak sekarang pengusaha properti yang sukses di dunia, bahkan terutama di Indonesia. Kita bisa belajar banyak sekali, justru ada yang gratis, nggak harus melulu harus mengeluarkan uang banyak untuk mengikuti pelatihan atau workshop gitu. Nah, jadi kita harus mencari mentor itu ya. Yang ketiga, investasi yang menguntungkan yang ketiga adalah investasi di properti. Nah, investasi di properti ini banyak ya, banyak macam-macamnya, mulai dari tanah, mulai dari bangunan, apartemen, hotel dan lain-lain, itu merupakan investasi di properti. Contoh saja, misalnya teman-teman
memiliki penghasilan, anggap saja mulai 2 juta, 3 juta lah misalnya, ada penghasilan 3 juta, bisa disisihkan barang 30% untuk memiliki aset properti, tanah atau rumah. Nah, contoh misalnya di belakang saya ini adalah rumah mewah yang sangat minim ya, per bulannya itu hanya 1 jutaan angsurannya. Jadi kalau teman-teman ada penghasilan 3 juta misalnya per bulan, disisihkan per bulan 1 juta saja, itu sudah memiliki rumah ya, seperti di belakang saya ini. Nah, dan DP-nya pun itu nggak terlalu mahal, hanya 3,5 juta. Nah, jadi angsuran sama dengan mengangsur motor, itu ya rumah di belakang saya ini. Nah, tepatnya di Wonogiri ada rumah, ada bantuan subsidi dari pemerintah, dan angsurannya hanya 1 jutaan. Dengan lambat laun inflasi juga mengikuti kita, 1 juta itu nggak akan terasa. Sekitar 5-10 tahun yang akan datang, dengan perkembangan zaman, dengan penghasilan kita yang meningkat juga, otomatis kita mengeluarkan itu tidak berat lagi. Makanya penting sekali dari sekarang kita sudah bisa menyisihkan atau menabung penghasilan kita ke aset yang namanya properti. Mulai dari sekarang, mulai dari sedini mungkin. Mungkin itu, jadi ada 3 ya yang bisa saya simpulkan. Yang pertama, investasi di kesehatan, jaga fisik, jaga stamina agar kita tetap semangat di dalam di dalam diri yang sehat terdapat jiwa yang kuat. Itu motonya ya. Jadi yang kedua tadi adalah investasi di ilmu atau belajar terus, jangan bosan-bosan untuk terus belajar dari manapun, dari siapapun. Kemudian yang ketiga, berinvestasilah di dunia properti, karena sampai saat ini propertilah yang tidak mengalami penurunan harga. Semakin hari, semakin lama akan semakin tinggi nilainya. Mungkin itu teman-teman, sekian dari saya. Mudah-mudahan bermanfaat. Di lain waktu kita akan bertemu lagi. Terima kasih. Salam sukses luar biasa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.